Selamat malam Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Mariana Wilhelmina Fokuna dengan NIM 22100-207 dari kelas 1B Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ketahanan nasional dan bela negara. Selamat mendengarkan. Poin A, konsep ketahanan nasional. Secara etimologi, ketahanan terdiri dari dua kata. Yang pertama tahan dan nation. Ketahanan nasional dapat diartikan keadaan suatu negara di mana mampu, kuat, dan tangguh dalam menghadapi tantangan dan ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidupnya. Adapun dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia. Konsepsi ketahanan nasional pada hakikatnya adalah konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan dalam kehidupan sosial berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, suatu negara harus mampu dan kuat dalam menghadapi ancaman sebagai konsep pengaturan dan penyelenggaraan negara tersebut. Adapun Astagatra dalam konsep ketahanan nasional merupakan perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang ada untuk mencapai kemampuannya. Hasil pengkajian Lembaga Ketahanan Nasional menyimpulkan adanya 8 unsur atau aspek kehidupan nasional, yakni ada 3 aspek yang disebut Trigatra, kehidupan alamiah. Yang pertama, gatra letak dan kedudukan geografi. Yang kedua, gatra keadaan dan kekayaan alam. Yang ketiga, gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Kemudian ada 5 aspek yang disebut panca gatra, kehidupan sosial. Yang pertama, gatra ideologi. Yang kedua, gatra politik. Dan yang ketiga, gatra ekonomi. Secara matematis, konsepsi Astagatra tersebut dapat terlihat seperti yang ada dalam PPT ini. Nah, di sini saya akan memberikan keterangan mengenai konsepsi Astagatra secara matematis tersebut. Nah, kalau KT itu merupakan kondisi ketahanan nasional yang dinamis. Lalu G besar merupakan kondisi geografis. D besar merupakan kondisi demografi. A besar merupakan kondisi kekayaan alam. I besar merupakan kondisi pemahaman dan pengamalan ideologi. E besar merupakan kondisi sistem ekonomi. S besar merupakan kondisi sistem sosial budaya. H besar merupakan kondisi sistem pertahanan dan keamanan. F kecil merupakan fungsi dalam pengertian matematis. Dan T kecil merupakan dimensi waktu. Adapun sifat-sifat ketahanan nasional, yang pertama mandiri, yang kedua dinamis, yang ketiga manunggal, yang keempat wibawa, dan yang kelima konsultasi dan kerjasama. Poin D, alasan pentingnya ketahanan nasional. Yang pertama, menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintah. Dengan adanya ketahanan nasional, di sini ditegakkan hukum dan ketertiban negara demi terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran suatu negara. Yang kedua, terselenggaranya pertahanan dan keamanan. Hal ini membuat suatu negara menjadi tangguh, memiliki identitas,
dan memiliki integritas, sehingga terhindar dari gangguan, ancaman, dan hambatan yang dapat merusak keutuhan suatu negara. Nah, untuk poin C, sumber historis, sosiologis, dan politik. Dan poin D, esensi dan urgensi dari ketahanan nasional dan bela negara. Di sini saya menggabungkan kedua poin tersebut. Nah, kita lanjutkan pada poin A, konsep bela negara. Dari PPT ini dapat kita simpulkan bela negara ialah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara dalam bentuk patriotisme demi kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Adapun unsur-unsur bela negara, yang pertama cinta tanah air, yang kedua kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, yang kelima memiliki kemampuan awal bela negara. Kelima hal ini menjadi suatu pondasi bagi kita dalam membangun sikap bela negara dalam diri kita masing-masing bagi keutuhan negara kita. Sifat bela negara terdiri dari dua bagian, sifat lunak dan sifat keras. Sifat lunak dari fisiologikal dan fiskal. Sifat keras terdiri dari komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Poin B, alasan pentingnya bela negara. Yang pertama, untuk mempertahankan suatu kemerdekaan negara. Memiliki sikap bela negara menjadi salah satu cara kita mempertahankan kemerdekaan suatu negara dari ancaman, gangguan, hambatan yang muncul baik dari luar maupun dalam negeri. Yang kedua, agar suatu negara tidak diambil alih. Ketika memiliki sikap ini, kita tak dapat terpengaruh dan mudah diombang-ambingkan permasalahan yang berakibat negatif. C. Sumber historis, sosiologis, dan politik ketahanan negara dan bela negara. Sumber historis bermula pada tahun 1960-an. Di masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Sejarah keberhasilan Indonesia dalam melawan komunis dengan berlandaskan ideologi terjadi pada tahun 1969 dan 1973. Yang kedua, sumber sosiologis bermula dari ancaman setelah Perang Dingin terhadap budaya dan kebangsaan. Inti dari hal ini yaitu mentalitas bangsa Indonesia dalam menghadapi dinamika masyarakat semakin kuat. Yang ketiga, sumber politik bermula dari kondisi ketidakadilan sebagai musuh bersama, di mana hal ini membuat seluruh elemen dalam menghadapi berbagai ancaman dapat bertahan dan terus maju. Poin D, esensi dan urgensi ketahanan dan bela negara, di mana terlibatnya seluruh elemen negara dalam menghadapi beragam ancaman, gangguan, dan tantangan. Hal ini karena tanpa keterlibatannya, negara akan kehilangan keutuhannya. Artinya di sini kedua hal ini tidak dapat dipisahkan. Oleh karenanya, poin C dan D dari ketahanan nasional dan bela negara saya gabungkan menjadi satu. Sekian hasil presentasi saya. Saya ucapkan limpah terima kasih.